Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat dan luar biasa, guru dan dosen di Indonesia yang selalu bersemangat dengan segala cerita, dengan segala kisah di kelas maupun di luar kelas. Bersama saya Muhammad Romadi Ratulisa, tentu saja terus bergerak dan menggerakkan sayap-sayap Nusantara untuk terus memotivasi, menginspirasi pendidik di pelosok negeri. Teman-teman hebat dan luar biasa, mahasiswaku S3 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS yang berada di seluruh wilayah Indonesia, tentu selalu saya gaungkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tetap bersemangat hari ini, semangat kita karena di bulan Syawal. Pak Romadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tetap bersemangat. Setelah kemarin kita digodok di Kawah Condro Timuko, tentu semangat itu tetap ada dan senyum kita tetap senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Sebagai seorang guru dan dosen abad 21, tentu selalu saya katakan kita hadir ke kelas, kita hadir di kelas baik secara maya maupun secara langsung harus dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Itu bagian cerita kita untuk mengajak tetap berbahagia kepada seluruh mahasiswa kita, kepada seluruh siswa kita, baik di sekolah maupun di kampus. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sosok guru dan dosen abad 21 harus dapat menjadi seorang provokata dan juga inisiator. Apa yang saya maksud dengan provokata? Seorang guru dan dosen abad 21 tidak boleh memberikan kata atau memilih diksi yang tidak tepat diberikan pada siswa dan mahasiswa di kelas maupun di luar kelas. Seorang guru dan dosen abad 21 harus dapat menjadi seorang teladan. Teladan untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi cita-cita dan mimpi mereka. Mengapa demikian? Karena guru dan dosen abad 21 tentu melangkah satu langkah di depan, memiliki pengalaman, dengan segudang pengalaman, dengan segudang kisah, segudang derita, segudang nestapa, dan segudang cerita untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Maka kenapa Pak Romadi harus bisa memilih diksi provokata? Kalau provokator kan perspektifnya negatif, maka kita harus bisa menjadi seorang provokata. Provokata bisa disepadankan sebagai seorang motivator. Kalau guru dan dosen abad 21 dapat menjadi seorang motivator, menjadi seorang provokata kepada siswa dan mahasiswa di kelas dan di luar kelas, tentu di situ akan menjadi sebuah simbiosis mutualisme antara diksi yang diucapkan seorang guru dan dosen abad 21 dengan yang diterima oleh siswa di sekolah, mahasiswa di kampus akan menyatu menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan mimpi dan imajinasi. Karena mimpi dan imajinasi lebih kuat dari pengetahuan kita. Maka guru dan dosen harus hadir sebagai sosok guru dosen abad 21 yang mampu menjadi pionir, menjadi teladan untuk bisa menunjukkan sebagai seorang provokata dan motivator, sebagai seorang inisiator dan motor penggerak untuk bisa mendorong bagaimana mewujudkan mimpi dan imajinasi yang telah dituliskan, diyakini, diperjuangkan, didoakan, dan akhirnya akan menjadi sebuah cita-cita yang manis di belakang atau di masa depan nanti. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, teman-temanku sebagai guru dan dosen abad 21, mahasiswaku S3 Pendidikan Bahasa Indonesia yang hebat dan luar biasa di 38 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Tentu ruang gerak kita di kelas dan di luar kelas, pengalaman kita, pengetahuan kita, baik yang kita peroleh langsung di sekolah, di kampus, di dunia kehidupan, di kampus kehidupan, ataupun dimanapun kita berada, tentu berbeda-beda. Tidak masalah. Dimanapun kita belajar, tidak usah melihat siapa yang mengatakan, tapi dengarlah apa yang dikatakan, pahami, mengerti, lalu laksanakan. Sehingga itu akan menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwa kekuatan kata akan mampu membuat menjadi kita hebat dan luar biasa. Misal, wahai mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh masih di atas genteng,
Dan lihatlah mimpi dan cita-citamu itu, kejarlah sampai kau menangis berdarah-darah. Maka suatu hari, suatu saat kalian akan menangis bahagia, menangis terharu karena telah mewujudkan mimpi dan cita-cita. Ini yang harus kita kuatkan kepada siswa dan mahasiswa kita. Teman-temanku yang badan luar biasa, kalau kita berbincang, kita punya bolpen, maka seorang guru dan dosen tidak hanya sekedar menunjukkan ini bolpen, tapi harus bisa memberikan ruang gerak bagaimana bolpen ini digunakan, sehingga bisa menari-nari, menghasilkan diksi yang bisa ditautkan untuk merajut silaturahmi. Maka ketika bolpen ini dibuka, maka dia siap menari-nari di atas kertas dan akhirnya menghasilkan tulisan. Ketika memegang sebuah kuas, kita harus bisa melihat apa yang dihasilkan, lalu bisa menunjukkan bagaimana kuas ini bisa menghasilkan karya. Kalau kita bisa memiliki spidol ini bisa dibuka, ditunjukkan warna-warninya, lalu ditunjukkan fungsinya, sehingga di situ kita akan bisa melihat bagaimana fungsi spidol yang sebenarnya. Kalau kita melihat spidol yang lebih besar, tentu akan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih besar juga. Kalau kita lihat sarana prasarana yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi sebuah catatan dalam kehidupan yang nanti akan memiliki warna yang bisa disatukan untuk diabadikan, maka akan memberikan warna yang berbeda. Artinya apa? Teman-teman kehebasan luar biasa, sebagai seorang guru dan dosen abad 21, tentu kita harus bisa melihat berbagai ruang, berbagai peran dalam dimensi-dimensi yang kadangkala tidak diketahui oleh siswa dan mahasiswa kita. Maka disitulah peran guru dan dosen hadir. Peran guru dan dosen hadir menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi teman diskusi, menjadi ruang untuk bercerita, menjadi teman untuk bercurhat apa yang ingin dicapai, mimpi dan imajinasi yang telah ditetapkan oleh mahasiswa dan mahasiswa kita semua. Teman-temanku yang pada luar biasa, dalam pembelajaran inovatif tentu seorang guru harus mampu memberikan ruang kreativitas. Seorang guru dan dosen abad 21 harus mampu memberikan ruang produktivitas. Seorang guru dan dosen abad 21 harus mampu membukakan ruang inovasi. Seorang guru dan dosen abad 21 harus mampu memberikan ruang kolaborasi. Dan dalam pembelajaran inovatif, seorang guru dan dosen abad 21 harus bisa memberikan ruang untuk memamerkan hasil yang telah dikaryakan atau dihasilkan oleh siswa dan mahasiswa kita. Jadi teman-teman kehebasan luar biasa, sebagai seorang guru dan dosen abad 21, yakinlah bahwa kita bisa hadir menjadi seorang provokata dan juga menjadi seorang inisiator untuk bisa menjadi inspirator bagi siswa dan mahasiswa kita. Dengan apapun yang ada di tangan kita, dengan kondisi seperti apapun di sekeliling kita, maka harus kita berdayakan, harus kita manfaatkan agar kita sebagai sosok guru dan dosen abad 21 terus mampu bergerak dan menggerakkan seluruh semangat motivasi multigenerasi NKRI di seluruh wilayah Indonesia. Wahai guru dan dosen abad 21 di seluruh wilayah Indonesia, lakukan aktivitas kita dengan menunjukkan sikap keteladanan, sikap keramah tamahan, sikap kebijaksanaan, sikap kesabaran, dan sikap keteladanan yang terus harus kita berikan kepada anak didik kita. Yakinlah bahwa ketika kita melaksanakan dengan 5S sebagai guru dan dosen abad 21, maka di situ kita akan bisa menjadi seorang provokata dan menjadi inisiator untuk menjadi inspirator bagi multigenerasi NKRI di seluruh wilayah Indonesia. S yang pertama, siapkan anak didik kita, siapkan anak didik kita dengan niat untuk ibadah. Yang kedua, siapkan rancang bangun cita-cita dan imajinasi yang harus mereka miliki. Yang ketiga, siapkan ruang gerak untuk mereka berkreasi dan berinovasi. Yang keempat, siapkan ruang kolaborasi yang dapat membuka
ruang kerjasama bagi multigenerasi NKRI di dalam dan luar negeri. Yang terakhir, siapkan doa terbaik untuk anak didik kita, siswa dan mahasiswa kita di seluruh Indonesia agar terwujud mimpi dan cita-citanya. Jadi dengan 5S ini, seorang guru dan dosen abad 21 harus hadir untuk mendukung siswa dan mahasiswa kita mewujudkan mimpi dan cita-citanya melalui pembelajaran yang inovatif, kreatif, produktif, inspiratif, dan tentu itu akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik dan tangguh mentalnya di dalam dan di luar negeri, sehingga mereka keluar dari sekolah, lulus dari kampus, akan masuk ke kampus kehidupan menjadi teladan, bukan sekedar memberi teladan, menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh, dan mereka akan terus bergerak untuk menjadi penggerak literasi ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk membaca umat sepanjang hayat. Sehingga kita sebagai guru dan dosen abad 21 akan merasa senang dan bahagia, akan merasa senang dan bangga melihat siswa dan mahasiswa kita menjadi teladan dan contoh di kampus kehidupan. Sehingga mereka, saya, Bapak Ibu dosen abad 21 di seluruh Indonesia akan terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat untuk belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat agar kita tidak pernah lupa bahwa kita akan terus belajar menjadi yang lebih baik, dan disitulah akan menjadi contoh yang terbaik untuk siswa dan mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa.